Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru-guru. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga guru-guru? Oke, coba dilihat di meja kalian apakah ada sampah? Ada rapi ya? Rapi. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ibu presensi aja ya. Hadir. 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 Salsa. Hadir. Aska. Hadir. Shiva. Hadir. Rifki. Hadir. Arga. Hadir. Hanif. Iza. Eva. Dewi. Hadir ya. Oke. Untuk melanjutkan tujuan nasionalisme kita nyanyi Bendera Pancasila. Nah, kita berdiri. Iya, Mbak. Sabar. Iya, sabar. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berpegang teguh. Pancasila datang sekarang, rakyat hadir makmur santosa, prima bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, Ada yang sedih? Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Bagaimana aku memenuhi kebutuhan hidup. Oke, coba perhatikan. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Itu ada lagu kalian. Ya, mata ukur. Kita nyanyi bersama ya. kita berbagai macam uang, kita uang rupiah, karena uang rupiah, dari timur rupiah, jangan sampai salah rupiah, karena uang keadilan, buat jenis uang yang lengkap dan harga uang berbagai macam nilai, 500.000, 2.000 rupiah, 100.000 rupiah. Anak-anak coba amati gambar ini. Ini gambar apa ya kira-kira? Dan kita melakukan apa? Membeli sayur. Dan jual beli. Dengan jual beli kita menggunakan alat apa sebagai pembayarnya? Uang. Nah, uang ini adalah alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan uang kita bisa membeli makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, apakah uang ini sama dengan uang saat zaman dahulu? Tidak. Kira-kira dulu itu dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan apa? Uang. Bukan. Nah, mari kita belajar yang pertama. Nah, masa sebelum uang ditemukan. Zaman dulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Nah, misalnya kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari barter. Nah, dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pernilaian barang. Nah, coba dibaca. Apa itu sistem barter? Sistem barter adalah sistem tukar barang yang
ekor sapi, orang harus bertukar dengan 16 karung beras. Coba dibayangkan, gimana susahnya, 1 kilo aja berat kan ya? Apalagi 16 karung beras. Nah, ini pasti akan merepotkan orang yang mau bertukar dengan sapi tersebut. Dan nah, mari kita berkenalan. Awal digunakan uang itu tidak diketahui pasti karena setelah masa barter ditinggalkan, manusia menggunakan barang sebagai alat tukar, namun tidak semua barang yang seperti uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Jadi harus setara. Nah, ini contohnya nih, orang menggunakan uang barang atau seperti beras, perhiasan, kulit kerang, hewan, ikan, paham? Paham? Ya. Hiraukan yang di luar itu ya. Nah, tadi kan ada 3 alasan tuh kalau di keterbatasan karena keterbatasan jumlah dan kelangkaannya. Nah, uang barang ditinggalkan. Perdagangan atau tukar tukar mulai berkembang. Pada sebuah masa kita berkuliah seperti emas, perak, dan tembaga menjadi uang barang sebagai nilai tukar. Selanjutnya, lalu emas itu ditinggalkan. Kenapa? Karena emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas itu. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Nah, uang emas digunakan namun tidak secara umum, hanya di kalangan kerajaan saja. Paham? Nah, jadi disebutkan uang merupakan salah satu alat untuk membayar beli barang, sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan. Nah, fungsi uang itu ada 2, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli itu ada 2, dibagi menjadi 2 lagi. Apa itu? Coba dibaca. Dan artinya apa? Uang sebagai nilai tukar itu, misalnya kalian membeli jajan di kantin wafer, harganya 5.000. Nah, berarti uang yang kalian berikan ya uang 5.000. Nah, selanjutnya adalah fungsi turunan, dibagi menjadi 4, yaitu uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai penunjuk harga, dan uang sebagai alat pembayaran utang, dan uang sebagai alat pembayaran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uang dibedakan menjadi 4 berdasarkan bahan pembuatannya, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga yang diberikan, dan berdasarkan kawasan. Oke, materinya sudah selesai. Ibu ingin akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Tiga kelompok. Kelompoknya seperti kemarin ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. 1, 2, 4, 3, 2. 1 di sini, 2 di sini, 2 di sini, 1. 2 sini. Kalau sudah
Yang nomor 2 dilewati aja nggak apa-apa. Yang kurang itu dilewati aja. Ya, berarti kan tiga. Ya. Yang nomor 8 itu gimana? Iya dong. Kok ini apa? Tiga ada dong. Bisa ada spasi nggak?
uang kertas tinggal 2.000. Ya, oke sudah. Ya, oke. Jawaban kelompoknya gimana, sama nggak? Tidak. Tidak. Apa yang tidak? Ya, jangan tulis. Oke, jawabannya. Kita tetap apresiasi dulu. Ada yang bilang dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Oke, belum. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, selanjutnya ada yang mau hadiah lagi nggak? Saya tulis. Ya, kuis. Jangan dulu mengerjakan yang mau hadiah. Nanti dong. Nanti waktu istirahat. Istilahnya jam 12 saja. Ini gue lihat dulu. Siapa yang mau mulai? Saya. Antara 5. Aku dapat jadi. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Kegiatan memenuhi kebutuhan bapak adalah masyarakat. Saya tahu. Benar ya? Benar. Ada yang salah bisa berapa? Jangan duduk. Ini C. Ya, ini C.